Selamat siang Bapak Ibu Guru dosen. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang proposal Project Based Learning Character Building Kewarganegaraan, yang mana saya akan membahas untuk SDG nomor 12, yaitu Responsible Consumption and Production atau Gerakan Sadar Pangan Lawan Food Waste untuk Indonesia Tanpa Kelaparan, terkait dengan SGD nomor 12. Yang pertama, latar belakang. Indonesia sebagai negara agraris memproduksi puluhan juta ton bahan pangan setiap tahun. Namun, hampir 23,5 juta ton diantaranya terbuang sia-sia. Sementara itu, masih terdapat lebih dari 8,9 juta jiwa penduduk yang mengalami kerawanan pangan. Ketimpangan antara tingkat produksi pangan yang melimpah dan volume sampah yang besar mengindikasikan pentingnya pengelolaan konsumsi dan reproduksi pangan secara bertanggung jawab, serta dengan target SDG 12 atau Responsible Consumption and Production. Yang pertama adalah rumusan masalah. Sejauh mana pemahaman dan kesadaran masyarakat di Indonesia tentang bahaya food waste. Yang kedua adalah faktor apa saja yang menyebabkan tingginya volume sampah pangan di tingkat rumah tangga, restoran, dan pasar tradisional. Yang ketiga adalah bagaimana peran serta komunitas dan mahasiswa dalam menumbuhkan gerakan sadar pangan untuk menekan food waste. Tujuan proyek yang akan saya lakukan adalah, yang pertama ada dua, yaitu untuk komunitas masyarakat. Yang kedua adalah untuk mahasiswa terkait. Yang pertama adalah untuk komunitas atau masyarakat, meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik tentang dampak food waste terhadap ketahanan pangan dan lingkungan. Yang kedua adalah mendorong perubahan perilaku konsumen dan pelaku usaha agar menerapkan praktik 3R, yaitu reuse, reduce, and redistribute. Yang ketiga adalah mengurangi volume sampah pangan lokal melalui kampanye lokakarya dan kolaborasi dengan pasar tradisional. Yang kedua adalah tujuan untuk mahasiswa terkait dengan BGA, yaitu yang satu, mempraktikkan metode analisis data lapangan untuk mengidentifikasi pola pemborosan pangan. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan perencanaan dan manajemen proyek berbasis komunitas. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berkolaborasi antar disiplin, mengintegrasikan konsep SDG 12 ke dalam proposal bisnis sosial. Selanjutnya adalah literatur review. Literatur review. Indonesia itu sedang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah pangan. Meskipun dikenal sebagai negara agraris dengan produksi pangan yang melimpah, berdasarkan data Bappenas, Indonesia diperkirakan menghasilkan sekitar 300 kilo limbah makanan per kapita setiap tahun, yang mana salah satu yang tertinggi di dunia. Ironisnya, ketimpangan ini terjadi saat lebih dari 8,9 juta penduduk Indonesia masih mengalami kesusahan pangan. Penelitian yang dilakukan di berbagai daerah seperti Bogor, Sidoarjo, dan Depok menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat tentang cara menyimpan makanan, minimnya perencanaan belanja, dan kebiasaan memasak dalam jumlah berlebih merupakan penyebab utama pemborosan makanan di tingkat rumah tangga. Untuk metode pelaksanaan, yaitu tujuan observasi, yaitu melihat secara langsung perilaku nyata terkait pembelian, penyimpanan, pengolahan, dan pembuangan makanan, serta mengidentifikasi pola dan faktor lingkungan yang memicu food waste. Untuk lokasi yang saya amati yaitu dapur rumah tangga. Fokus yang diamati yaitu satu, penyimpanan makanan. Bagaimana cara menyimpan makanan sayuran, buah, bumbu, dan masakan jadi. Yang kedua adalah proses memasak. Bagaimana cara mengupas atau memotong bahan, apakah memasak sesuai dengan porsi atau berlebih. Yang ketiga adalah pengelolaan makanan sisa. Apa sih yang dilakukan pada nasi sisa atau lauk sisa atau sayur yang tidak habis, disimpan di mana dan bagaimana penyimpanannya. Yang keempat adalah isi tempat sampah. Apa sih tempat sampah makanan, jenis makanan yang paling dominan di tempat sampah dapur. Yang kelima adalah melakukan pengamatan dengan sopan setelah melaksanakan wawancara dengan meminta izin dengan jelas bahwa mau melakukan observasi. Detail pelaksanaan proyek. Proyek Gerakan Sadar Panganan Lawan Food Waste telah dilakukan pada tanggal 20 Juli 2025 dengan menggabungkan fasilitator, survei lokasi, dan FID. Pelaksanaan yang dilakukan oleh saya, observasi di lapangan rumah tangga. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat bagaimana sisa makanan dan sampah makanan diperlakukan dan dikelola.
Pengamatan dilakukan di rumah teman atau satu kantor dengan seizin pemilik rumah. Yang kedua adalah wawancara dilakukan oleh saya, Septian Yoga, dengan narasumber Muhammad Fakri Falevi, yaitu sebagai teman kantor. Pertanyaan dan diskusi sesuai dengan naskah bagian 3, yaitu pertanyaan wawancara. Dari wawancara FGD dan pengamatan masalah, dapat disimpulkan bahwa penyebab utama food waste di rumah tangga yaitu 1. Minimnya perencanaan pembelian impulsif tanpa daftar belanja. Yang kedua adalah kesalahan porsi, kebiasaan memasak dalam jumlah besar dan berlebih sehingga dapat menyisakan sampah makanan. Yang ketiga adalah penyimpanan yang tidak tepat, karena rendahnya pengetahuan cara menyimpan sayur, buah, atau makanan jadi agar lebih awet. Yang keempat adalah sikap dan norma. Temuan akan sejalannya dengan Theory of Planned Behavior (TPB), di mana niat mengurangi sampah makanan sangat dipengaruhi oleh persepsi kontrol, rasa sulit atau repot, dan norma subjektif bahwa membawa makanan adalah hal biasa. Sebagai saya refleksi pribadi sebagai mahasiswa yang sedang melakukan FGD dan observasi, yaitu saya mendapatkan pengalaman belajar yang berharga dan melampaui sekedar teori di kelas. Pertama, saya belajar bagaimana mempraktikkan metode analisis lapangan secara nyata, terjun langsung untuk melakukan observasi di lapangan atau rumah tangga, dan mewawancara rekan kerja saya, yaitu sebagai bapak rumah tangga sekaligus pekerja kantoran, tentang masalah yang sangat kompleks. Yang kedua, dalam proyek ini mendorong saya untuk mengintegrasikan konsep akademis atau SDG 12 ke dalam solusi praktis yang dapat berdampak sosial, dan saya melihat tujuan nyata bahwa bisa diupayakan melalui aksi yang dilakukan oleh rumah tangga, dan saya sadar bahwa mahasiswa memiliki peran yang baik dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Saran dan kesimpulan. Yang pertama adalah saran. Yang pertama, mengadakan edukasi bertarget dengan kampanye digital dan menekankan pada 3 pilar utama, yaitu finansial, dampak lingkungan, dan tentang cara praktik dan efisien menyimpan makanan dan mengolah sisa makanan. Yang kedua adalah menginisiasi proyek percontohan, contoh gerakan produk tidak sempurna, dengan cara berkolaborasi bersama 1 atau 2 pedagang di pasar tradisional untuk membuat pojok khusus sayur buah layak selamat, produk yang sedikit memar atau layu bentuknya tidak sempurna, dengan penjualan harga diskon. Yang ketiga adalah membangun model food bank secara komunitas, bekerjasama dengan pengurus RT RW atau komunitas untuk membuat lemari atau rak berbagi sederhana dengan mekanisme panduan yang jelas mengenai jenis makanan yang boleh ditaruh, misal makanan kering, buah utuh, makanan matang dengan label tunggal atau yang lainnya, untuk mengatasi kekhawatiran mengenai kebersihan dan keamanan pangan. Yang keempat adalah mendorong perubahan perilaku melalui kebiasaan praktis dengan mengadakan lokakarya atau webinar singkat dengan tema spesifik, seni mengolah sisa nasi, trik menyimpan sayuran agar awet seminggu, atau meal preparation untuk pekerja yang sibuk. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya yang saya ambil adalah bahwa kesadaran yang belum menyeluruh, sebagian besar responden telah memahami hubungan antara pemborosan makanan dengan isu sosial seperti kelaparan. Namun pemahaman tersebut seringkali bersifat parsial dan tidak menyeluruh. Food waste masih terbatas pada makanan yang sudah basi, bukan sisa makanan yang masih layak konsumsi. Selain itu, kesadaran mengenai dampak lingkungan dari sampah makanan seperti emisi gas metana itu masih sangat rendah. Faktor penyebab utama yaitu bersifat perilaku dan gaya hidup. Temuan lapangan secara konsisten menginformasikan data literatur penyebab utama food waste di tingkat rumah tangga adalah kombinasi dari, yang pertama adalah minimnya perencanaan, belanja yang impulsif tanpa daftar belanja. Yang kedua adalah kesalahan porsi penyimpanan, seperti memasak dalam porsi besar dan kurangnya pengetahuan cara menyimpan makanan agar lebih awet setelah dimakan. Yang ketiga adalah gaya hidup sibuk bagi pekerja kantoran, dan kesibukan dan kelelahan menjadi penghalang utama untuk mengelola bahan makanan yang telah dibeli, serta seringkali lupa dengan sisa makanan yang disimpan di kulkas. Yang ketiga adalah motivasi ekonomi. Pesan kampanye yang paling efektif dan menarik minat adalah hemat uang, karena dampak yang dirasakan secara personal akan langsung terasa. Yang kelima adalah produk yang tidak sempurna akan dibeli dengan harga murah asalkan ada toleransi tertentu, seperti produk-produk yang tidak bagus secara estetika,
Ini akan bisa membuka peluang pasar baru untuk mengurangi limbah di tingkat distributor. Yang terakhir adalah ide seperti food bank atau berbagi makanan dengan tetangga disambut positif, namun diiringi kekhawatiran praktis mengenai keamanan pangan dan manajemen distribusi. Sekian dari presentasi saya tentang FDG 12, tentang food waste dan perencanaan sampah makanan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.